Untuk mulutnya. Mandi ya. Ya dah. Izin Molly. Sama juga izin. Hadir Bu. Hadir Bu. Izin Bu. Sini lah. Ini bilang izin ya. Izin. Ini nggak tahu kemana. Hadir. Hadir Bu. Oke, baiklah. Berhubung suasana sudah sore, mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan ya mendengarkan pemateri dari kami. Jalan-jalan ke rumah Bu Atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan salawat-salawat yang kita lantunkan. Yang saya hormati, yang kami hormati Ibu dosen pembimbing kita yang telah berhadir, dan yang saya sayangi teman-teman semua yang telah berhadir di ruangan ini. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Saya Melia Sari sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Ibu Astutiani sebagai pemateri, dan juga ada Alma Salsabila sebagai notulen. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Permainan Kecerdasan Majmuk. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri kepada Ibu Astutiani. Saya persilakan. Terima kasih banyak saudara moderator. Langsung saja saya mempresentasikan makalah kami kali ini yang berjudul Permainan Kecerdasan Majmuk. Bab 1, pendahuluan. Adapun latar belakang yang kami ambil adalah permainan dan bermain di lembaga PAUD merupakan syarat wajib yang secara mutlak harus ada, dan di dalam penerapannya pendidik atau guru harus memahami permainan atau aktivitas bermain apa saja yang sesuai untuk anak usia dini. Hal ini sebagai upaya pembinaan dalam memberikan rangsangan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Aktivitas bermain anak di lembaga harus diawasi dan diatur oleh pendidik agar tujuan dari bermain yakni mengembangkan aspek perkembangan anak tercapai. Hal ini dikarenakan bahwa anak tidak bisa hidup dan berkembang dengan optimal tanpa campur tangan dan bantuan orang lain, terutama keluarganya. Adapun rumusan masalah yang kami ambil adalah apakah definisi permainan dari anak usia dini. Yang kedua, bagaimana teori-teori bermain bagi anak usia dini. Ketiga,
kegiatan yang anak-anak lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah bermain. Hal ini didasarkan pada teori beberapa tokoh. Yang pertama ada Froebel menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diarahkan kepada kegiatan bermain. Yang kedua ada Pestalozzi yang menyatakan permainan dan bermain adalah kegiatan dari tumbuh kembang anak. B. Teori-teori bermain. Teori bermain di sini dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori klasik dan teori kontemporer. Teori klasik terdiri dari satu the surplus energy theory, the reaction theory, yang ketiga the instinct practice theory, kemudian the recapitulation theory, dan yang kelima ada the catharsis theory. Yang kemudian keduanya adalah teori kontemporer. Di sini terdiri dari psychoanalytic arousal modulation, kemudian ada metakomunikatif, dan ketiga ada kognitif the orient of play. Untuk lebih jelasnya lagi silahkan teman-teman membaca makalah yang sudah kami kirimkan soft copy-nya di grup ya. Kemudian yang C, fungsi bermain bagi anak usia dini. Dunia bermain tidak lepas dari anak, karena bermain mempunyai peran sangat penting dan terhadap perkembangan kognisi anak. Dari sini fungsi bermain antara lain memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui pembelajaran sambil bermain, kemudian merangsang perkembangan daya pikir, daya cita, daya bahasa, dan kemampuan mental serta akhlak yang baik. D. Manfaat bermain bagi anak. Pertama, menambah wawasan, kemudian mengembangkan kemampuan untuk problem solving, kemudian ada mengembangkan jiwa kepemimpinan, dan keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri. Yang E. Pengaruh permainan bagi perkembangan anak usia dini. Permainan dan bermain sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Dilihat dari perkembangan nilai agama dan moral, anak dapat mengerjakan gerakan ibadah dengan baik, kemudian menghafalkan doa pendek dengan baik, dan secara moral anak berperilaku baik sesuai ajaran tata krama di lingkungannya. Kemudian dari sisi fisik dan motorik, anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Dari segi fisik, pertumbuhan badan normal sesuai rata-rata anak pada umumnya. Kemudian dari segi motorik, anak bergerak dengan perkembangan yang sesuai tahap pertumbuhannya. Pada sisi kognitif, anak mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemudian dari sisi bahasa, yaitu meningkatkan kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan baik dari lisan maupun non-lisan. Kemudian dari sisi sosial emosional, yaitu meningkatkan kemampuan anak terhadap beradaptasi dengan lingkungannya serta mampu mengungkapkan perasaannya dengan baik. Kemudian dari sisi seni, meningkatkan kemampuan, kemudian mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerak, musik, dan gambar. Demikianlah presentasi dari kami. Saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok 4 mengenai permainan kecerdasan majmuk. Bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahaminya ya. Namun apabila teman-teman belum dapat memahami, mungkin ada yang belum dipahami, kami akan membuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan pertama, kami buka 3 pertanyaan. Begitupun yang kedua. Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Satu-satu ya. Sinta. Saya Darmaindia Sinta ingin menanyakan Kelompok 4. Permainan apa yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak? Permainan apa
cocok untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak? Mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak. Assalamualaikum, nama saya Eva Dewi. Sebentar Ibu Dewi, itu udah duluan, udah dari tadi angkat tangan nggak turun-turun. Silakan Yulia, setelah itu siapa namanya? Safia. Yulia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa perbedaan permainan dan bermain dan sebutkan contohnya? Bermain. Baik, Anda Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Mafira ingin bertanya pada kelompok 4. Apa hubungannya permainan dengan kecerdasan majemuk? Baik, untuk Pertanyaannya satu lagi. tiga udah. Tiga. Ini apa ya? Satu lagi ya. Satu lagi. Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditunjuk? Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Baiklah, mohon diberikan waktu beberapa menit untuk kami untuk menyiapkan jawabannya. Buat makalah siapa? Buat makalah siapa? Tiga yang ketiga. Nantinya siapa? Yang ketiga Ibu Asmi. Ibu Asmi. Yang siapa? Ibu Asmi. Yang lain ya. Diskusi sama sini. Kami di mengaprinya baru-baru memang beliau yang bekerja, tapi kami berada di samping beliau. Pertanyaan dari Bu Eva diulang boleh? Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Pelan-pelan. Mengapa saat anak bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya Kecerdasan apa? dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Sinta akan dijawab oleh adik
kami Al-Basal Sabila. Pada Mas, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta. Jadi, kecerdasan interpersonal dapat dikembangkan melalui permainan puzzle. Kecerdasan dapat dikembangkan melalui permainan puzzle. Dikembangkan permainan puzzle. Puzzle itu kan terdiri atas kepingan-kepingan dari suatu bagian satu gambar. Jadi kecerdasan interpersonal itu dikembangkan melalui permainan puzzle, yaitu kemampuan dalam bertanggung jawab dan kemampuan dalam mentaati peraturan. Judulnya Bu, mengenal kecerdasan majemuk dan strategi pembelajaran. untuk pertanyaan dari Yulia akan dijawab oleh Ibu Astutiani. Pada Ibu Astuti kami persilakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Sofia, yaitu yang bertanya tentang perbedaan permainan dan bermain, serta berikan contohnya. Saya beri dulu. Yulia. Maaf ya, ada Yulia. Baik, di sini pengertian dari permainan adalah kegiatan yang berisikan bermain dan mainan. Kemudian untuk bermain adalah kegiatan dari main itu sendiri, Kemudian mainan adalah sesuatu yang digunakan atau sesuatu alat yang digunakan pada permainan. Jadi sebenarnya kata permainan, kemudian bermain dan mainan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh adalah permainan sepak bola, di mana bola merupakan alat yang digunakan. Kemudian permainan itu bermainnya merupakan permainan itu sendiri. Jadi bermain sepak bola itu sudah menyatu dengan di situ ada permainan, kemudian ada mainannya juga, dan ada kegiatan bermain. Jadi demikian jawaban dari kami. Baik, lanjut lagi dari pertanyaan dari Yulia. Saya akan Pertanyaan dari Saukia, apa hubungan permainan dan kecerdasan majemuk? Dengan apa hubungan permainan dengan kecerdasan majemuk? Baik, permainan itu adalah hal yang sangat menyenangkan bagi anak. Dengan bermain, disitulah anak dapat mengasah kemampuannya atau berbagai kecerdasan yang ada pada dirinya, sehingga permainan sangat besar sekali hubungannya dengan kecerdasan majemuk. Contohnya, permainan raba-raba. Ada permainan raba-raba, kalau zaman dulu matanya ditutup dan dikeliling, berkelompok. Iya, di situ anak dapat mengatur perkembangan emosionalnya, kemudian perkembangan linguistiknya dengan mendengarkan dan meraba ke arah mana ia akan berjalan, dan juga perkembangan kinestetik karena di situ akan ada banyak gerakan. Demikian jawaban dari untuk pertanyaan dari Zofia, dan mungkin langsung saja dari pertanyaan dari Ibu Eva yang pertanyaannya, mengapa saat anak bermain
bermain di alam bebas dikatakan dapat mengembangkan kecerdasannya, dan kecerdasan apa yang lebih ditonjolkan? Baiklah, saya akan jawab. Karena ketika anak bermain di alam bebas, saat itulah anak mengeksplorasi alam dan mempelajari spesies seperti menangkap belalang dan mengejar kupu-kupu atau yang lainnya. Maka anak tersebut akan peka terhadap alam sehingga ia akan dapat menyadari perubahan sekecil apapun pada alam. Dan kecerdasan yang lebih ditonjolkan itu adalah kecerdasan naturalis. Baik, untuk jawaban kami, mudah-mudahan teman-teman semua mengerti. Kita tutup untuk sesi pertanyaan pertama. Pertanyaan lagi. Jika ada, kita buka sesi pertanyaan kedua. Jika ada, kami persilakan. Ada apa lagi? Boleh salah satu ada yang mengalah mungkin yang mau Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Elisa ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4. Sebutkan kelemahan dan kelebihan teori bermain klasik. Teori bermain klasik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rada. Kelemahan teori bermain klasik, karena teori klasik itu tidak menjelaskan dari berbagai aspek, namun teori klasik lebih fokus dari sebab dan akibat. Contohnya misalkan, anak-anak sedang bosan dalam belajar, mereka akan menghilangkan rasa bosan itu dengan cara bermain. Contohnya kayak main ayunan, perosotan, jadi karena mereka tuh nggak bosan lagi. Sedangkan kelebihan dari teori bermain yaitu bahwa teori klasik merupakan permainan dari masa lalu. Contohnya, anak-anak bermain permainan yang pernah dimainkan oleh anak terlebih dahulu sebelumnya sehingga tetap terlestarikan. Terima kasih, Rada. Lanjut, siapa? Zila kalau ingin bertanya. Mau ditanggung lagi pertanyaannya? Mau sila Boleh. Coba sebutkan apa tujuan pendidikan anak usia dini secara umum. Coba jelaskan fungsi dan manfaat dari permainan. Nah, untuk tema soalnya. Coba jelaskan fungsi dan manfaat dari permainan. Zila. Baik, terima kasih Zila. Mungkin pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu pemateri. Terima kasih banyak. Saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan dari saudara Zila, yaitu jelaskan fungsi dan manfaat dari bermain. Di sini fungsi dan bermanfaat itu hampir sama, maksudnya pengertiannya sama, tapi lebih terperinci. Kalau fungsi dari bermain itu sendiri adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh para pendidik atau orang tua terhadap anak usia dini, yaitu dengan cara menerapkan permainan-permainan tertentu yang kemudian dari permainan itu diharapkan bisa menimbulkan
membangkitkan daya perkembangan, yaitu bisa dari sisi kognitifnya, dari sisi imajinasi, kemudian ada juga dari sikap mental dari tindakan bermain tadi ya. Kemudian manfaat dari permainan yang dapat kita lihat adalah dari sisi anak didik kita, anak usia dini tersebut, yaitu dampak apa yang ditimbulkan dari setelah bermain. Misalkan di sini dari kita bisa melihat kemampuan anak, yaitu dalam menyelesaikan setiap masalah dari permainan tersebut. Misalkan seperti permainan puzzle, apakah anak tertentu itu mampu menyelesaikan permainan itu dengan baik. Nah, jadi manfaatnya adalah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah kepada anak itu. Jadi kita lihat anak itu mampu atau tidak dalam menyelesaikan permainan. Disitulah manfaat dari sebuah permainan. Demikian penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih atas perhatian semuanya. Kami tutup makalah kami sampai di sini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahaminya, kemudian menerapkannya. Adapun saran yang dapat kami sampaikan bagi pendidik atau guru adalah memberikan waktu khusus untuk anak usia dini mengeksplorasi berbagai aspek kecerdasan anak dengan kegiatan bermain di lingkungan sekolah. Dan juga bagi orang tua memberikan waktu khusus kepada anak untuk bermain bebas dan berkreasi di rumah maupun di lingkungan sekitar dengan tetap dipantau oleh orang tua ataupun orang dewasa. Baiklah, demikian yang dapat kesimpulan. Mohon maaf, ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami Notulen. Maaf, ketinggalan. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu bermain merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh anak usia dini karena hal tersebut merupakan pekerjaan bagi anak, layaknya orang dewasa bekerja pada kesehariannya. Bermain sifatnya menggembirakan, menyenangkan, dan pastinya dilakukan berulang-ulang. Bermain pada anak usia dini berfungsi mengembangkan aspek nilai agama moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Bermain akan berdampak positif apabila permainan yang dimainkan memang sesuai untuk anak, bersifat edukatif, sesuai aturan, dan ada orang dewasa yang mengawasi, membimbing, mengarahkan, dan tentunya paham makna bermain bagi anak usia dini, seperti memahami teori bermain, manfaat fungsi, serta macam-macam permainan yang sesuai untuk anak. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kami tutup. Mohon maaf untuk segala kesalahan, karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari diri kami, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah ke Rumah Putri. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Hadana wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.